Shalom, perkenalkan nama saya Isya Marsanda Suruh dengan NIM 2274201007. Saya mahasiswi dari kelas A122 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado semester 1. Saat ini saya akan melengkapi tugas mid semester mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Enci Jumliati Lambayang SPD MPD. Saat ini saya akan menjelaskan ringkasan materi. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Yang kedua, ragam bahasa Indonesia. Yang ketiga, kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Yang keempat, penggunaan huruf. Dan saat ini saya akan menjelaskan sejarah dari bahasa Indonesia. Awal mula sejarah bahasa Indonesia, yakni bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Selanjutnya, ragam bahasa Indonesia. Perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia juga memiliki ragamnya masing-masing. Bahasa ini terkadang menyesuaikan dengan keadaan atau bidang-bidang tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa Indonesia adalah variasi kata-kata berdasarkan pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicaraan. Ragam-ragam bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi 5, yaitu 1. Ragam bahasa dialek. 2. Ragam bahasa fungsiolek adalah ragam bahasa yang berfungsi untuk semua bidang. 3. Ragam bahasa sosiolek adalah ragam bahasa yang berfungsi dalam bidang masyarakat. 4. Ragam bahasa lisan dan tulisan. 5. Ragam bahasa baku dan tidak baku. Berikut adalah beberapa contoh dari ragam bahasa hukum. 1. Merah yang berarti harus jalan. 2. Bersiul yang berarti surat penetapan. 3. Kuning yang berarti siap untuk jalan. Selanjutnya, kalimat efektif dan tidak efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu 1. Kesatuan, 2. Keparalelan, 3. Kelogisan, 4. Kehematan, 5. Ketepatan, 6. Kecermatan. Pengertian kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang susunan kalimatnya tidak mudah untuk dipahami dan tidak dapat memunculkan pesan yang lengkap dan jelas bagi pembaca atau pendengar. Selanjutnya, pemakaian huruf. 1. Huruf kapital. Huruf kapital dibagi menjadi 7, yaitu 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termaksud julukan. 3. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama,
kitab suci dan Tuhan termaksud sebentar dan kata ganti untuk Tuhan. 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. 2. Huruf miring. Huruf miring dibagi menjadi 2, yaitu 1. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan daftar pustaka. 2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok dalam kalimat. Apakah teman-teman sekalian masih bingung mencari tempat kuliah? Tempat kuliah yang terjangkau dan fasilitas yang memadai, namun dengan tenaga pendidik yang profesional. Saat ini saya akan mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado, atau yang biasa kita kenal dengan UNPI. Kampus kita mempunyai 6 program studi. Yang pertama, Fakultas Keperawatan. Yang kedua, Fakultas Pertanian. Yang ketiga, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Yang keempat, Fakultas Hukum. Yang kelima, Fakultas Teknik. Dan yang keenam, Fakultas Sastra. Jika Anda masih bingung mencari tempat kuliah, mari mendaftar bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus kita juga mempunyai program beasiswa dan bidik misi. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih.